Halo, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Multi Talenta Tutorial. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai aplikasi Microsoft Excel atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah data angka. Nanti tutorial yang saya berikan ini akan saya buat menjadi beberapa bagian, mulai dari dasar hingga tingkat lanjut. Baik, sebelum lanjut ke video tutorialnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video tutorial yang saya berikan ini. Barangkali nanti setelah menonton video tutorial yang saya berikan, teman-teman memperoleh manfaat atau ilmu baru. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Materi yang akan dibahas pada video tutorial Microsoft Excel bagian pertama ini yaitu mengenai yang pertama adalah pengenalan, kedua adalah membuat tabel, berikutnya adalah data series, data rumus, copy cut dan delete, kemudian freeze span, pemformatan, menggabungkan sel, dan menyimpan pekerjaan. Oke, kita mulai dari yang pengenalan terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan Microsoft Excel adalah seperti ini. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel versi 2013, yang mana yang di atas ini adalah menu ya, ada file, home, insert, ini namanya menu bar. Kemudian yang bawahnya adalah toolbar. Kemudian di sini ada ABCD, ini adalah namanya kolom. Kemudian yang 1, 2, 3 ini namanya baris. Lalu pertemuan baris dan kolom atau yang ini ya, ini adalah namanya sel. Jadi misal di sini adalah sel D2 karena berada di kolom D baris nomor 2. Kemudian di sini adalah sel F5 karena berada di kolom F baris nomor 5. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Oke, di sini ada tulisannya ya, C5, F4 dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah ini adalah sheet ya. Sheet itu artinya lembar. Ibaratkan Excel itu suatu buku kerja. Di dalam buku itu kan ada beberapa lembar, ada lembar 1, lembar 2, lembar 3 dan seterusnya. Di Excel itu namanya sheet. Ya, ini ada sheet 1. Kalau mau menambah sheet dengan cara klik plus yang ini nih. Nah, gitu ya. Dan seterusnya sampai sheet yang kita inginkan ada berapa, seperti itu. Lalu kalau mau menghapus sheet dengan cara klik kanan pada sheet yang akan dihapus. Misalnya di sini sheet nomor 4 ya, saya hapus. Klik kanan, pilih delete. Nah, gitu ya. Ketika menghapus, klik kanan, pilih delete. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya yaitu mengganti nama sheet atau memberi nama sheet. Ini kan namanya masih sheet 1 ya. Tulisan sheet 1 ini mau saya ganti menjadi misalnya latihan 1 dengan cara di sheet 1 nya ini diklik kanan, pilih rename dan diganti dengan tulisan latihan 1 ya. Nah, kan sudah berubah. Atau bisa juga dengan cara double klik ya. Misalnya yang sheet 2 ini saya double klik gitu ya. Lalu tulis latihan 2 ya, lalu enter, seperti itu. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu memberi warna pada sheet. Ini kan warna sheetnya masih sama nih. Nah, bisa diberi warna yang berbeda agar antara sheet 1, sheet 2 dan seterusnya itu beda-beda warna ya. Caranya tinggal diklik kanan pada sheet, lalu pilih tab color dan pilih warnanya, mau warna apa gitu ya. Misalnya saya ganti warna merah. Nah, sehingga menjadi warna merah di sini ya. Nah, ketika pindah nanti akan tampak lebih jelas ya. Itu ketika aktif sheetnya, warnanya tidak begitu jelas ya. Oke, lanjut.
Selanjutnya yaitu materi mengenai membuat tabel. Oke, sebelum membuat tabel, saya bikin judulnya terlebih dahulu. Misalnya saya kasih judul di sini toko baju ya. Toko baju Amanda. Nah, kemudian di sini alamatnya misalnya Jalan Jenderal Sudirman. Apa gitu ya. Purwokerto. Kemudian tinggal membuat tabelnya di sini. Misalnya untuk yang kolom pertama ada nomor urut. Saya mulai dari baris nomor 5 ya. Kolom A baris nomor 5 atau sel A5. Ada nomor urut. Kemudian di sampingnya atau kolom B-nya, untuk menuju kolom B tekan tab aja bisa ya, seperti ini. Misalnya nama barang, sampingnya lagi ada jumlah awal, sampingnya lagi ada harga beli, sampingnya lagi ada harga jual, sampingnya lagi ada jumlah jual. Kemudian samping yang lagi ada laba per unit, ya. Sampingnya lagi atau tab ya, laba kotor. Sampingnya lagi ada laba bersih. Sampingnya lagi cukup ya, sampai laba bersih saja ya. Nah, di sini ini kan tulisan nomor urutnya tidak kelihatan ya, karena tulisan nomor urut itu panjang dan kolomnya cuma begini ya. Solusinya bisa dibuat menjadi 2 baris atau atas bawah, jadi nomor urut, nomor di atas, urutnya di bawah gitu ya. Kalau mau dibikin atas bawah dengan cara klik sini, pakai wrap tag ke home, pilih wrap tag, sehingga jadi atas bawah seperti ini ya. Jadi wrap tag itu fungsinya ketika kolomnya lebar seperti ini, nah, tulisan akan satu baris. Akan tetapi kalau misalnya kolomnya sempit, tulisan akan menyesuaikan dengan ukuran kolom ini ya. Kemudian untuk nama barang, misalnya saya lebarin saja lewatnya atas sini ya, klik dan geser seperti itu ya. Kemudian untuk yang jumlah awal sampai dengan laba bersih, saya buat menjadi atas bawah lagi, tinggal di blok saja biar cepat ya, tidak perlu satu-satu. Kemudian ke home, pilih wrap tag. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk nama barangnya, misalnya saya isi yang pertama ada kaos gitu ya. Kemudian kaos. Kemudian berikutnya ada sarung. Berikutnya lagi, oh ya, jumlah awalnya dulu ya. Kaos jumlah awalnya misalnya ada 30, harga belinya misalnya 35.000, kemudian harga jualnya misalnya 42.000, kemudian jumlah jualnya ada 13. Kemudian sarungnya itu ada 25, harga belinya misalnya 80.000, kemudian harga jualnya misalnya 90.000, jumlah jualnya ada 10. Kemudian berikutnya misalnya ada kemeja, jumlah awalnya misalnya ada 20, kemudian harga belinya adalah 100.000, lalu harga jualnya 130.000. Teman-teman bisa sambil ikuti ya,
langkah yang saya lakukan ini agar nanti bisa mempraktekannya sendiri ya. Kemudian jumlah jual misalnya 3. Berikutnya yaitu ada dasi ya. Misalnya jumlah awalnya ada 15, harga belinya misalnya 25.000, harga jualnya 32.000, kemudian jumlah jual ada 12. Oke, saya contohkan untuk jumlah barangnya 4 saja seperti ini ya. Kemudian dalam membuat tabel, misalnya ada kekurangan kolom di tengah-tengah. Misalnya, saya akan menambahkan kolom kosong di kolom G. Jadi nanti sebelum laba per unit, ini ada kolom kosong ya. Dengan cara di G, diklik kanan, insert ya. Itu kalau kurang di tengah-tengah ya. Kemudian tambahin lagi, misalnya sebelum laba bersih ada kolom kosong lagi, berarti di C nya ya, klik kanan, pilih insert seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan klik di sini ya, tekan ALT sama enter, ALT plus enter gitu ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu menambahkan baris kosong. Misalnya di atasnya sarung ini mau ditambahkan baris kosong, sarung kan baris nomor 7, berarti di baris nomor 7 ini diklik kanan, pilih insert ya. Nah, kemudian di atasnya dasi mau ada lagi, dengan cara klik kanan insert boleh, atau diklik seperti ini, tekan ALT plus enter juga boleh ya. Oke, kemudian di sini untuk kolom yang kosong di bagian G, saya isi dengan stok akhir. Kemudian yang C diisi dengan pajak. Oke, lalu untuk baris yang masih kosong, saya isi misal di sini ada celana panjang. Kemudian jumlah awalnya misalnya 25, harga belinya misalnya 120.000, harga jualnya 150.000, jumlah jual misalnya ada 18. Kemudian bawahnya lagi misalnya ada daster ya. Kemudian jumlah awalnya katakan 40, kemudian harga belinya misalnya 80.000, lalu harga jualnya misalnya 93.000. Untuk jumlah jualnya misalnya saya masukkan 27. Oke, udah seperti ini ya. Kemudian di sini untuk nomor urut kan masih kosong ya, diisi angka 1, 2 dan seterusnya. Syarat cepat untuk membuat nomor, tinggal diketik nomor 1 dan nomor 2 saja seperti ini ya. Lalu angka 1 dan angka 2 ini diblok, kemudian ke pojok bawah kanan ini yang kotak ini ya, diklik lalu tarik ke bawah seperti ini. Nah, gitu ya. Selanjutnya tinggal mengisi kolom yang kosong, ada stok akhir, laba per unit dan seterusnya ya. Ini menggunakan rumus. Jadi kita belajar rumus dasar ya. Untuk rumus dasar ini nanti meliputi ada plus, min, kali dan bagi. Oke, misalnya di sini suruh mengisi stok akhir. Stok akhir itu diperoleh dari jumlah awal dikurangi dengan jumlah jual. Untuk rumus harus diawali dengan tanda sama dengan terlebih dahulu. Maka di stok akhir di sini sama dengan jumlah awal dikurangi dengan jumlah jual, berarti klik jumlah awal lalu dikurangi min ya dengan jumlah jual. Seperti ini. Enter, ada
17 ya. 30 kurangi 13 adalah 17. Kalau sudah ketemu 1 ke pojok bawah sini ya, klik tahan tarik ke bawah. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah laba per unit. Laba per unit itu misalnya diperoleh dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Maka di laba per unit sama dengan klik harga jual dikurangi dengan harga beli, lalu di enter. Seperti itu, ketemu 1, tarik ke bawah ya. Kemudian laba kotor. Laba kotor adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah jual. Maka di sini sama dengan laba per unit dikali, kali itu pakainya bintang ya, tekan shift dan angka 8. Nah, dikali dengan jumlah jual, klik jumlah jualnya, enter. Seperti itu ya, klik tahan tarik ke bawah. Seperti itu. Kemudian untuk pajak, pajak itu diperoleh dari 10% dari laba kotor, diperoleh dari 10% ya dari laba kotor. Maka rumusnya sama dengan 10% dari itu dikali ya, berarti shift sama 8 dikali dengan laba kotor ya, kemudian di enter. Seperti itu. Kalau sudah ketemu 1, klik tahan tarik ke bawah. Yang berikutnya adalah laba bersih. Laba bersih yaitu diperoleh dari laba kotor dikurangi pajak. Maka di sini sama dengan laba kotor dikurangi dengan pajak, lalu di enter. Ketemu 1, tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau sudah semuanya seperti ini, tinggal dikasih border atau garis-garis ya, dengan cara blok tabelnya seperti ini ya, di blok semuanya. Lalu ke menu home, pilih border nih, yang ini ya, klik segitiganya, pilih all border, jadi biar ada garisnya. Kenapa dikasih garis seperti ini? Karena kotak-kotak yang ini ketika di print atau dicetak itu tidak ke bawah, jadi harus dikasih border terlebih dahulu biar nanti ketika di print atau dicetak ada garis-garisnya seperti ini gitu ya. Biar lebih rapi, untuk nomor urut saya bikin rata tengah. Kemudian untuk judul kolomnya juga dibikin rata tengah semua ya. Nah, untuk jumlah awal bikin rata tengah lagi. Kemudian jumlah jual dan stok akhir dibikin rata tengah lagi ya. Nah, misalnya seperti ini. Itu. Kemudian yang berikutnya yaitu copy, cut, dan delete. Oke, sekarang mengcopy data ya. Misalnya saya copy data untuk harga beli ya, tinggal di blok saja harga belinya seperti ini, lalu diklik kanan copy ya, atau Ctrl C juga boleh ya, Ctrl plus C untuk copy. Misalnya saya taruh di bawahnya sini, tinggal diklik kanan pilih paste ya, atau boleh dengan menggunakan Ctrl plus V. Nah, gitu. Kemudian misalnya saya copy lagi untuk laba kotor, saya copy blok ya, saya copy, saya tekan Ctrl plus C. Kemudian misalnya saya taruh di sini Ctrl plus V. Nah, maka hasilnya beda. Kenapa? Karena yang barusan di copy ini isinya adalah rumus. Rumus di copy ya tetap ke bawahnya adalah rumus. Di sini dikali sini ini ya, kan kosong dikali kosong, makanya jawabannya adalah 0 ya. Oke, biar yang terbawa itu tulisannya bukan rumusnya, itu menggunakan paste spesial. Caranya kayak tadi sama, di blok, di copy ya, Ctrl C, lalu klik di sini, lalu klik kanan, pilih paste spesial nih ya, paste spesial, pilih yang value ya, harus yang value ya, lalu di oke, sehingga nanti yang ke bawah adalah
tulisannya, bukan rumusnya, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi yaitu ada cut. Cut itu memindah. Misalnya tulisan yang ini ya, saya pindah ke sampingnya yaitu dengan cara di blok, klik kanan, pilih cut, atau dengan cara Ctrl plus X. Saya taruh di sini misalnya, lalu di paste ya, atau Ctrl plus V, atau klik kanan, paste ya boleh ya. Ini kayak gini ya. Atau boleh dengan juga Ctrl plus V, seperti itu. Berikutnya yaitu menghapus data. Untuk menghapus data pada Excel itu harus menggunakan tombol delete pada keyboard. Misalnya data yang ini ya, angka yang ini nih saya hapus ya. Di blok seperti ini gunakan tombol delete. Kalau menggunakan tombol backspace, ketika diklik yang hilang cuma yang atas saja ya. Nah, tapi kalau misalnya gunakan delete, sudah di blok seperti ini, klik delete, nanti akan hilang semua, seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, yang berikutnya yaitu freeze span. Freeze span itu digunakan untuk membekukan sel agar tidak berubah ketika digulung ke bawah atau ke samping. Misalnya nih dari data ini ya, kalau data ini sampai ratusan atau bahkan ribuan, ketika ke bawah kayak gini, ini kan judul kolomnya tidak kelihatan ya. Ini angka apa, jumlah awal, jumlah akhir kan nggak jelas. Biar judul kolomnya itu diam, nah, itu menggunakan fungsi freeze span. Misalnya saya letakkan kursor di sini di angka 30 ya. Berarti nanti yang diam adalah tulisan jumlah awal, ke sampingnya sini diam semua, dan sebelah kirinya juga diam. Tinggal ke menu view ya. Nah, pilih freeze span dan freeze span ya. Ketika digulung ke bawah kursornya ya, tuh kan diam untuk judul kolomnya ya. Begitu juga kalau ke samping, hasilnya seperti ini ya. Ya gitu. Oke, untuk mengembalikan seperti semula, tinggal ke view lagi, freeze span, dan pilih yang unfreeze. Nah, itu ya, akan kembali lagi seperti semula. Oke, yang berikutnya yaitu adalah pemformatan. Pemformatan di sini contohnya adalah angka uang ya. Angka uang ini kalau di Indonesia depannya dikasih simbol Rp. Untuk membuat simbol Rp di depan angka itu menggunakan pemformatan. Caranya di blok seperti ini ya. Lalu diklik kanan, pilih format cell. Nah, kemudian gunakan yang accounting ya. Accounting boleh, currency juga boleh. Bedanya apa? Kalau accounting nanti tulisannya rata kanan kiri, kalau currency tulisannya rata kanan. Jadi yang lebih rapi itu pakai yang accounting. Lalu simbolnya karena di Indonesia saya gunakan yang Rp ya. Sorry, yang Rp, lalu di OK. Sehingga nanti muncul Rp di depan angka yang dipilih tadi. Oke, misalnya ini juga di blok saja. Klik kanan, format cell, kemudian pilih yang accounting ya, simbol Rp, lalu di OK ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah format tanggal. Misalnya di sekarang adalah tanggal 29 bulan 7 ya. Itu saja 29 garis miring 7 garis miring 2021 ya. Mau dibuat menjadi 29 Juli 2021. Dengan saya diklik kanan pada tanggalnya sini, lalu ke format cell, pilih yang date ya, pilih yang ada nama bulannya, yang ini ya, lalu di OK. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu adalah menggabungkan sel. Untuk menggabungkan sel itu syaratnya dengan sel yang kosong. Sel kan yang kotak-kotak ini ya. Jadi kalau menggabungkan itu dengan yang kosong, misalnya untuk judul tabelnya ini ya, ini kan sebelah kanan kirinya kosong. Di blok seperti ini sampai sini ya. Lalu
ke menu home, pilih Made and Center. Nah, kan gabung nih ya. Yang alamat yang bawahnya ya di blok seperti ini, sampai ujung tabel sini pilih Made and Center. Itu ya. Yang penting dengan sel yang kosong. Kalau kosong sama kosong juga boleh ya, seperti ini. Nah, akan tetapi kalau isi sama isi, misalnya ini mau digabungin nih, ini tidak bisa. Ketika digabungin nanti tulisan ada yang hilang gitu ya. Oke, jadi intinya kalau gabungin itu dengan sel yang kosong. Kalau mau mengembalikan gimana? Ya aja di sini, klik Made and Center lagi. Seperti itu, nanti akan kembali seperti semula ya. Oke, kemudian berikutnya yaitu menyimpan pekerjaan. Setelah kita melakukan pekerjaan menggunakan Microsoft Excel, jangan lupa untuk disimpan ya, agar nanti bisa dibuka lagi di lain waktu. Untuk penyimpanannya sangat mudah ya, hampir sama, malah sama persis dengan Microsoft Word ya. Lewatnya menu file, pilih save atau save as. Karena ini baru pertama bikin ya, belum pernah disimpan sebelumnya, gunakan save aja tidak apa-apa, klik. Kemudian mau disimpan di mana, saya browse ya. Oke, misalnya saya simpan di dokumen ya. Oke, saya kasih nama misalnya tutorial Excel. Oke, kemudian di save. Nah, nanti file yang barusan diketik ini sudah tersimpan dengan nama ini, di atas kelihatan ya, tutorial Excel. Oke, silakan teman-teman praktekkan materi yang barusan saya jelaskan di video tutorial ini ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Dan saya ingatkan lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Multitalenta Tutorial, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya.